Ini adalah sebuah cerpen yang berjudul Cinta Lara. Seraut wajah menyembul di balik pintu. Rinai hujan mencengkram tubuhnya hingga basah kuyup. Gadis 17 tahun itu hanya menatap dua jenazah orang yang dikasihinya berada di ruang tengah rumahnya. Setelah ia lama bersembunyi di balik pohon bersama kelamnya malam. Juga setelah mamanya dengan belati yang masih tertancap di dadanya memintanya untuk lari, kini ia kembali. Bukan sambutan kasih mama seperti biasanya ataupun pelukan papa dengan senyum mengembang menyambutnya pulang. Namun ia kini saksikan adalah dua mayat orang yang ia kasihi terkapar bersimbah darah, tak bernyawa. Kenangan buruk mengikat erat hidupnya hingga kini. Setelah 3 tahun berlalu, kejadian kelam itu seringkali muncul di dalam mimpinya. Sejak peristiwa yang membawa pikirannya kembali mengurai masa kelam itu, trauma bagai menghujamnya dengan ribuan jarum di atas kepalanya. Jiwanya limbung, tak tahu harus kemana hendak melangkah. Di panti sosial ini, kini Lara menjalani hari-harinya. Ia menerima perawatan dari kondisi psikologis yang ia alami. Keadaanmu sudah jauh lebih baik dibandingkan ketika pertama kali kamu dibawa ke sini, Ra, ucap Dr. Seto halus. Dr. Seto yang menangani Lara selama keterpurukannya. Perlahan tapi pasti, kondisi kejiwaannya kembali pulih. Walaupun trauma sesekali hadir menghentakkan nuraninya yang rapuh, Lara sudah mulai bangkit dan menerima jalan hidup yang Tuhan takdirkan kepadanya. Setiap hari ia mengisi waktu dengan aktivitas positif seperti merajut dan bertanam. Hal itu ia lakukan agar trauma kepedihan yang menjadi bayang-bayang kelamnya perlahan pudar, meski tak hilang seluruhnya. "Lara, lari sayang!" Tatapan mata Sonia, mamanya, menghibah sambil memegang dadanya yang sudah terhujam sebuah belati. Darah mengucur tak terbendung. Sedangkan di samping Sonia, Lara melihat Alex, papanya, sudah tak bergerak sama sekali. Ingin sekali ia berlari memeluk kedua orang yang dikasihnya itu. Tapi rasa takut mengalahkan semuanya. "Hai, jangan lari kamu! Kejar anak itu, goblok!" sentak lelaki bertubuh tambun itu kepada temannya. Tubuh Lara sudah lebih dahulu melesat menjauhi rumahnya. Ingin rasanya ia teriak untuk minta tolong, tetapi tenggorokannya terlasa keluh dan tak ada suara. Ia hanya punya kekuatan untuk membuat kakinya lari lebih cepat agar tak tertangkap oleh pemburu biadab yang menghilangkan nyawa kedua orang tuanya. Lelaki dengan postur kurus mengejarnya. Lara menerobos rimbunan pepohonan sampai ia temukan sebuah pohon yang agak besar. Ia bersembunyi di situ. Lelaki kurus yang mengejarnya kehilangan jejak dan menghilang bersama gelapnya malam. "Haha, tertangkap kamu!" Si lelaki kurus tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Lara tak punya daya untuk lari. Lututnya terasa tak punya kekuatan lagi. Tolong jangan bunuh saya," ucap Lara menangis ketakutan. Lelaki kurus yang sudah siap menghujamkan belatinya ke arah Lara. Dengan mata nyalang dan wajah bengis, lelaki kurus mengangkat belatinya dan siap menghujamkannya ke tubuh Lara. Jangan bunuh saya!" Lara terbangun. Jantungnya berpacu sangat cepat. Nafasnya terengah dengan keringat membanjiri tubuhnya. Mimpi buruk yang sama mendera malam-malam yang entah kapan berakhir. Dalam kurun waktu sebulan sejak kejadian berdarah itu, polisi akhirnya menemukan titik terang. Aksi kejahatan dilakukan oleh dua orang yang diketahui sebagai pembunuh bayaran.
Otak pembunuh diketahui bernama Cokro yang dilatar belakangi persaingan bisnis. Tersangka AN atau Andi dan BM atau Bimbi adalah dua eksekutor yang diketahui menerima mandat dari Cokro. Diketahui Andi dan Bimbi dijatuhi hukuman hidup dan Cokro dijatuhi hukuman mati. Bagi Lara, ia tak ingin tahu siapa mereka. Walaupun sangat mudah baginya mengingat 3 nama yang sudah menghilangkan nyawa orang tuanya. Mengetahui manusia-manusia berdarah dingin dan tidak berhati nurani hanya membuatnya terkungkung pada sedih yang berkepanjangan. Itu pula yang menjadi alasan Dr. Seto untuk menjauhkan Lara dari pemberitaan-pemberitaan terkait pembunuhan orang tuanya, yaitu agar kondisi psikologi Lara lekas pulih. Dokter, saya ingin sekali melanjutkan belajar ke universitas. Sudah cukup lama saya berdiam diri di sini, hingga tidak tahu bagaimana dunia luar, ucap Lara meminta persetujuan Dr. Seto. Baguslah Lara, sudah saatnya kamu menggapai cita-cita. Masa depanmu masih panjang, harapan masih terbentang luas di sana. Kami semua akan selalu support apapun yang menjadi tujuan hidupmu. Wajah sejuk Dr. Seto membuat Lara semakin termotivasi untuk mengepakkan sayap dan meraih cita-citanya menjadi seorang arsitek, seperti harapan kedua orang tuanya. Warisan kedua orang tuanya sudah lebih dari cukup untuk menghidupi dirinya dan membiayai kuliahnya hingga selesai. Namun, Lara tak ingin kembali ke rumah besar yang sudah memberikannya mimpi buruk. Dibantu pengacara keluarganya, dijuallah rumah itu. Hasil penjualan rumah, ia belikan rumah yang tidak terlalu besar, tapi nyaman. Rumah itu berlokasi di dekat kampus, tempat ia menempuh pendidikan. Masa kuliah ia jalani dengan senang hati. Perlahan kisah duka yang ia alami jarang sekali hadir di mimpinya. Walaupun sekalinya datang, mimpi itu akan membuatnya terbangun dengan detak jantung yang berpacu dan keringat dingin yang membasahi tubuh. Hingga pagi menjelang, ia akan habiskan waktu dengan menangis, rindu orang tuanya. Waktu telah meredakan kenangan buruk yang hadir ketika Lara merindukan sosok orang tua yang dikasihinya. Hanya mereka yang Lara miliki. Kini mereka telah pergi. Dengan tertatih, ia mulai menjadikan kenangan buruk itu sebagai bagian dari dirinya. Tiap kali Lara melewati koridor gedung rektorat, netranya selalu melihat sosok laki-laki tampan berpostur tinggi, memiliki wajah manis, beralis tebal, dan berhidung bangir. Awalnya biasa saja, tetapi waktu jualah yang membuat Lara mulai mengagumi sosok kalem yang dilihatnya menyendiri ditemani buku-bukunya itu. Hari ini, Lara berencana ke perpustakaan untuk mencari beberapa sumber tugas mata kuliah metode perencanaan arsitektur. Suasana perpustakaan masih tampak sepi. Dilihatnya jam masih menunjukkan pukul 9 pagi. Pantas saja, hanya beberapa mahasiswa yang tampak memilih-milih buku dan berkutat dengan buku bacaannya. Lara sibuk mencari kode buku yang ia cari. Lega hatinya saat ia melihat buku yang dicarinya ditemukan di rak buku bagian atas. Tubuhnya yang mungil tak bisa menggapainya dengan mudah. Ia harus berjinjit dan melompat kecil untuk meraihnya. Ada yang bisa kubantu? Suara seorang laki-laki pelan di sampingnya. Bisakah kau membantuku mengambilkan buku kuning dengan kode 297 di rak atas itu? Aku tidak bisa meraihnya, ucap Lara masih berjinjit dan berusaha meraih buku itu. Sampai perpustakaan ini tutup, aku yakin kau tak bisa dapatkan bukunya, sahut suara itu sambil mengambil buku kuning dengan mudah. Akhirnya, ucap Lara. Terima kasih ya atas bantuanmu. Betapa kagetnya Lara saat yang dilihatnya adalah laki-laki yang sering ia curi pandang saat melewati koridor rektorat. Laki-laki yang berteman dengan buku-bukunya. Laki-laki yang suka menyendiri dan memiliki selaksa misteri.
With my pleasure, ucapnya ramah. Hei, aku sering melihatmu. Kamu anak fakultas teknik jurusan arsitektur kan? Perkenalkan, namaku Dewa. Dewa mengulurkan tangannya. Lara menyambutnya hangat. Ada semacam rasa yang membunuh kalbu. Tanpa usaha dan waktu yang lama, Lara akhirnya bisa berkenalan dengan lelaki yang mengisi relung hatinya akhir-akhir ini. Awal perkenalan yang tak disangkanya berlanjut dengan pertemuan setiap hari. Lara dan Dewa, dua manusia dengan tipe yang sama, dipertemukan untuk saling bersandar dan bergantung. Hingga bunga-bunga cinta bermekaran di hati keduanya. Lara, besok aku akan mengajakmu ke rumahku. Aku akan perkenalkan dengan ibuku. Kau tahu kan kalau aku sangat dekat dengan beliau? Ucap Dewa senang. Lara tak kalah senang. Setelah sekian lama menutup diri, ia akan kembali bertemu dengan seseorang yang istimewa. Ibu dari seseorang yang ia cintai. Harapannya besar agar pertemuan pertama Lara dan ibu Dewa memberi kesan yang baik. Tibalah mereka di sebuah rumah dengan cat putih dengan arsitektur bergaya klasik. Rumah Dewa hampir sama besar dengan rumah masa lalu Lara. Banyak pajangan benda-benda kuno yang artistik, menunjukkan penghuninya suka mengoleksi barang-barang antik. Ibu, kenalkan, Lara, pacar Dewa. Lara, kenalkan, ini ibuku, Ibu Tantia. Tantia menyambut hangat Lara dan memeluk Lara seperti anaknya sendiri. Wah, Nak Lara, senang sekali ibu bisa berkenalan dengan Nak Lara. Tantia memeluk Lara. Senyum Lara merekah, dadanya terasa lapang. Ada semacam oase yang mengalir di hatinya yang gersang karena rindu pada orang tuanya, terutama Mama. Mama! Tolong Lara, Ma, jangan tinggalkan Lara. Lara mencengkram akar pepohonan yang menjuntai di pinggir jurang. Teriakan Lara tak diindahkan oleh Sonia. Ia tetap berjalan tanpa menengok Lara yang memanggilnya. Wajah Sonia menampakkan kesedihan. Mama, jangan pergi. Mama, tolong Lara, Ma. Akar yang tampaknya kuat tak mampu menahan bagian tubuh Lara yang menggantung. Lara memandang ke bawah. Tampak rumput-rumput liar dan batu cadas siap membawa Lara pada maut. Tiba-tiba, Mama! Lara berteriak dan terbangun dari mimpinya. Mimpi ini membuat Lara terkesiap. Ia belum pernah bermimpi ini sebelumnya. Tak lama, gawainya berbunyi, tanda ada pesan. Hai sayang, sudah bangun. Pulang kuliah nanti ke rumah ya. Ibu hari ini ulang tahun. Pesan WhatsApp dari Dewa sejenak melupakan mimpi yang baru saja dialami Lara. Suasana rumah Dewa sepi seperti biasa karena hanya ia dan ibunya yang tinggal di rumah sebesar ini. Dari arah dapur, Tantia menyambut Lara dengan hangat. Dewa sudah menyiapkan kue ulang tahun sederhana. Sebelum tiup lilin, Dewa berdoa mengucapkan syukur atas bertambahnya usia ibu. Namun, terselip satu larik doa yang membuat Lara terhenyak. Bagi arwah ayah kami, Cokro Atmowilono, kami mohon ampunkanlah segala dosa dan kesalahan yang pernah ia perbuat selama di dunia. Selebihnya, Lara tidak lagi mendengar kelanjutan doa yang diucapkan Dewa kekasihnya. Lara beranjak dari tempat duduknya, berlari, mendengar nama itu, bagai membuka kembali mimpi buruk yang memaksanya menerima takdir hilangnya dua orang yang ia cintai dalam hidupnya. Lara terus berlari, meninggalkan Dewa bersama benci yang tak termaafkan, sampai kapanpun.